Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Pak Taufik. Gimana kabarnya Pak? Ya, ya alhamdulillah kabar baik, namun sedikit agak apa ini. Jadi mohon apa? Kalau mau Pak Arif Kenapa nih Pak? Kita lama mohon ketemu waktunya lah. datang-datang. Iya, siap. Ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu Pak Taufik? Ya, sebenarnya terima kasih Pak Arif atas waktunya kan gitu kan. Iya. Jadi ini apa? Saya agak kurang bersemangat ini mengajar di kelas Pak Arif. Kenapa Pak? Boleh saya tahu Pak? Kok nggak bersemangat itu kenapa? Gitu. Ada apa Pak? Ya, saat masuk ke dalam kelas itu siswa ribut, kemudian ya susah dikondisikan gitu kan. Padahal kan kita udah jelas nih belajar matematika gitu kan, butuh fokus kan gitu kan. Tapi ini murid-murid pada nggak mau fokus ini, jadi kurang konsentrasi, jadi kurang semangat saya untuk mengajari Pak Arif. Oh gitu. Oke Pak. Berarti Pak Taufik ini ada masalah ya. Oke Pak. Jadi apa yang Bapak harapkan dengan kita mengobrol ini Pak? Apa yang Pak Taufik harapkan Pak? Ya, inilah karena ini menjadi permasalahan, makanya saya agak untuk mau berbagi cerita dengan Pak Arif. Saya bisa mendengarkan gitu kan. Iya, nanti mudah-mudahan nanti ya setidaknya saya plong kan gitu kan, syukur-syukur nanti saya dapat solusi seperti itu Pak Arif. Ya. Pak, menurut Pak Taufik ini kenapa anak muridnya kok tidak bersemangat gitu Pak ya? Ya, kenapa Pak? Apa penyebabnya kalau apa? Ya, mungkin ini salah satunya adalah karena pelajaran matematika ya. Ya kan ngajar matematika ini memang sangat ditakuti gitu kan. Iya. Kemudian juga dengan situasi kadang saya nggak bisa ngontrol emosi gitu kan. Mungkin ya saya ini banyak juga beban sebagai pembina OSIS gitu kan, dan banyak kerjaan. Taunya pas mau masuk kelas itu siswanya nggak semangat gitu kan. Ini gitu kan. Jadi akhirnya saya masih juga gitu. Gitu Pak ya. Baik Pak. Kira-kira nih Pak, apa sih Pak yang bisa membuat anak Pak Taufik ini bersemangat belajar matematika dengan Pak Taufik ini? Kira-kira apa Pak? Ya, saya nyadari juga sih, mungkin ini karena itu tadi masuk kan gitu kan, karena dengan beban yang banyak langsung marah-marah, ya nengok situasi seperti itu tambah emosi. Itu yang pertama. Yang kedua, saat pembelajaran itu saya hanya menyampaikan satu arah. Kemudian anak itu juga tidak yang mendengarkan, yang tidak ya juga tidak, asik sendiri seperti itu. Akhirnya saya terbawa emosi ini dengan yang tidak mendengarkan kan gitu kan. Akhirnya satu kelas jadi kondisinya belajarnya nggak enak gitu Pak Arif. Gitu Pak ya. Oke. Jadi memang dengan kesibukan Pak Taufik juga ya di luar kelas gitu, jadi ketika masuk anak-anaknya tidak bersemangat gitu Pak ya. Jadi terbawa ke emosi juga akhirnya. Jadi Pak, untuk permasalahan ini kira-kira biar anak itu bersemangat tuh apa yang bisa Bapak lakukan kira-kira? Ya, memang saya ada merasakan juga ini saat waktu saya lagi semangat masuk kelas, misalnya anak juga semangat itu kan, saya masuk dengan tanpa emosi ya. Mungkin saya akan mengelola diri saya sebelum masuk kelas, mengkondisikan. Dan juga ini saya memperhatikan juga nih pembelajaran itu kan, untuk ada baca juga itu untuk pembelajaran sesuai kebutuhan murid gitu kan. Kan tentu ini murid saya ada yang butuhnya beda-beda gitu kan. Oke Pak, berarti boleh saya tahu dulu nih, selama pembelajaran dengan Pak Taufik itu untuk metode atau strategi yang Bapak gunakan itu apakah bisa membuat anak-anak bersemangat nggak, atau bisa jadi mungkin nanti penyebabnya itu apa kira-kira selain Pak Taufik sendiri yang capek, mungkin ada lagi yang dari Pak Taufik itu apa kira-kira yang belum dimiliki, yang belum
Ya itu mungkin ini pembelajaran mesti pakai metode ceramah, mungkin kan dalam mendengarkan itu siswa kan ada yang cepat nangkap, ada yang lambat akhirnya dia ketinggalan, akhirnya dia nggak semangat kan gitu, karena dia nggak memperhatikan. Nah sedangkan materi jalan terus, nah itu mungkin seperti itu Pak. Oke, berarti selain itu kalau untuk medianya sendiri Pak Taufik, apakah sudah menggunakan media yang bervariasi gitu? Nah itu juga saya masih belum menggunakan media bervariasi, hanya masih menjalankan metode ceramah, hanya mencatat di papan tulis seperti itu. Oh, gitu Pak ya. Baik. Jadi tadi Pak Taufik kalau strateginya masih pakai strategi ceramah ya, artinya Pak Taufik yang mendominasi gitu ya, satu arah gitu. Iya. Medianya pun juga masih belum bervariasi gitu. Kalau untuk tadi strategi media. Kalau sumber belajar sendiri Pak, bagaimana sumber belajar yang Bapak gunakan? Ya, saya masih menggunakan satu sumber belajar juga, itu belum bervariasi juga Pak Arif. Iya. Kalau boleh tahu sumber belajar apa yang Bapak gunakan Pak? Ya, itu hanya buku paket saja gitu kan, dari media buku kan gitu kan, seperti itu. Ya, mungkin nanti saya juga bisa coba ambil media dari media seperti video ya gitu ya, kita bebas secara video gitu ya. Seperti itu. Dan juga nanti juga rencana mau mencoba untuk pembelajaran membuat diskusi kelompok kan gitu kan. Oh iya Pak, membuat anak-anak semangat seperti itu Pak. Iya Pak, benar Pak. Jadi tadi Bapak bilang itu mau menggunakan media dari video pembelajaran gitu Pak ya, mau dibuat diskusi kelompok juga dengan berbagai media juga. Nah itu bisa meningkatkan antusias semangat anak-anak juga tuh Pak. Bagus tuh Pak. Iya betul. Oke, baik. Untuk selanjutnya nih Pak, rencananya Pak Taufik itu apa gitu, biar nanti apa yang menjadi masalahnya Pak Taufik ini bisa terselesaikan gitu Pak. Apa rencana Pak Taufik? Rencana saya ya untuk yang pertama, sebelum masuk kelas saya akan coba menenangkan diri dulu, stop dulu gitu kan, tarik nafas, menenangkan diri, buang baru nanti masuk ke dalam kelas dengan tenang, kemudian dengan menerapkan untuk strategi pembelajaran yang saat ini lagi juga dicanangkan kan, itu adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Juga baru dapat ini Pak Arif kan, dapat juga itu. Jadi nanti itu diharapkan dengan kebutuhan murid kan itu kan. Nanti saya akan masalahkan itu ada 3 diferensiasi. Yang pertama itu ya diferensiasi untuk produk, juga kemudian dari proses, dan juga nanti dari bahan ajarnya seperti itu. Luar biasa Pak rencananya Pak, bagus sekali. Mudah-mudahan nanti untuk rencananya Pak Taufik ini bisa sukses, berhasil ya Pak ya. Harus berubah. Nah, itu tadi. Iya. Baik Pak, untuk selanjutnya dengan rencana yang sudah Bapak ingin laksanakan tadi itu, kemudian komitmen Bapak terhadap rencana yang akan Bapak lakukan itu seperti apa? Ya, ini supaya ini cepat terrealisasi dan tidak berlarut-larut ya, jadi saya cepat akan mempersiapkan semuanya ya. Saya akan mempelajari tentang bagaimana cara melakukan untuk menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkannya di kelas kan gitu kan. Nah, secepatnya Pak Arif, mungkin pertemuan selanjutnya saya akan rubah langsung seperti itu Pak Arif. Iya. Bagus sekali Pak Taufik. Jadi Pak mau menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Ya. Keren tuh Pak, nanti tuh jadi minat anak itu terakomodir ya kan, profil belajar juga terakomodir. Iya seperti itu. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Pak Taufik dan komitmen Pak Taufik ini bisa berjalan dengan lancar Pak ya. Oke, sesuai harapan Pak Taufik Pak. Insya Allah mudah-mudahan. Ya mungkin berarti saya sudah menemukan lah Pak Arif ya solusi atas tadi ya, berkat dia bercerita dengan Pak Arif kan gitu kan ya, atas arahan gitu kan. Ternyata semua itu
saya merasa ini diberdayakan oleh atas obrolan kita ini kan, ternyata saya punya potensi mungkin yang selama ini saya belum terapkan dan sudah ada pada diri saya sendiri. Nah, ini bisa diterapkan ya. Iya Pak Taufik, amin. Mudah-mudahan apa yang menjadi hasil sharing kita di pagi ini itu bisa membawa manfaat untuk kita Pak ya, untuk Pak Taufik yang dari punya masalah, mudah-mudahan bisa menjadi solusi buat Pak Taufik. Dan jangan lupa Pak, nanti kalau Pak Taufik sudah berhasil itu menerapkan rencana yang tadi, sharing dengan saya Pak, biar siapa tahu saya juga bisa mengikuti apa yang Bapak Taufik lakukan nanti gitu kan, biar siap bisa nanti jadi saya akan laksanakan, kemudian nanti untuk hasilnya mudah-mudahan tadi harapan yang menjadi harapan itu dapat tercapai ya. Gitu Pak, nanti saya informasikan lagi. Oke, baik Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik ya. Baik, ini saya ada janjian juga dengan kawan nih Pak. Saya terima kasih banyak Pak Arif sudah atas waktunya, dan juga tadi sebenarnya Pak Arif juga sudah mendengarkan saya dengan baik keluh kesah saya, dan dengan bercerita dengan Pak Arif saya menjadi ini nih terbangun untuk gitu kan, menemukan solusinya sendiri Pak Arif. Iya. Pak, terima kasih. Lain waktu kita ketemu lagi Pak ya. Iya siap, terima kasih atas waktunya Pak Arif. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.